Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinisa Beta Nurlian dengan nomor induk mahasiswa 20051214044 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pemaparan mengenai model infrastruktur jaringan. Pada materi kali ini terdapat 3 bab yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah jaringan komputer, yang kedua jenis-jenis jaringan komputer, dan yang ketiga topologi jaringan komputer. Materi yang pertama adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut dengan klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut dengan server. Desain ini disebut juga dengan client server. Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem informasi jaringan yang akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, maka diperlukan peralatan tambahan seperti hub, bridge, switch, router, gateway sebagai peralatan interkoneksinya. Adapun tujuan komunikasi dalam jaringan komputer antara lain yang pertama membagi sumber daya, misalnya sharing data, sharing printer, CPU, memori, ataupun hard disk. Kemudian komunikasi, misalnya seperti email, instant messaging, dan chatting. Dan yang terakhir ada akses informasi, misalnya seperti web browsing. Berdasarkan arah transmisinya, komunikasi data dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah simplex. Pada simplex, sinyal hanya ditransmit satu arah saja, di mana satu stasiun sebagai pemancar dan yang lainnya sebagai penerima. Pada sistem ini, aliran data hanya dapat terjadi ke satu arah saja. Kemudian ada half duplex. Half duplex merupakan di mana kedua stasiun mungkin melakukan pengiriman, tetapi tidak bisa secara bersamaan, yang artinya beroperasi secara bergantian. Pada sistem ini, aliran informasi dapat terjadi kedua arah tetapi tidak dapat bersamaan. Kemudian yang ketiga adalah full duplex. Full duplex memungkinkan untuk transmisi secara serentak yang dilakukan oleh kedua stasiun tersebut. Pada sistem ini, aliran dapat terjadi kedua arah pada saat yang bersamaan. Sistem ini dapat terjadi hanya menggunakan sebuah saluran komunikasi data atau dengan menggunakan dua saluran komunikasi data. Kemudian materi yang kedua adalah jenis-jenis jaringan komputer. Pada pembagian jenis-jenis jaringan komputer ini berdasarkan 6 hal. Yang pertama berdasarkan geografis, yang kedua berdasarkan fungsi, yang ketiga berdasarkan distribusi sumber data, yang keempat berdasarkan penggunaan kabel, yang kelima berdasarkan siaran, dan yang keenam berdasarkan akses. Pertama, pembagian jaringan komputer berdasarkan geografisnya. Yang pertama adalah Personal Area Network. PAN adalah jaringan komunikasi satu perangkat lain dengan perangkat lainnya dalam jarak yang sangat dekat. Misalnya antara komputer yang dihubungkan dengan Personal Digital Assistance atau PDA, telepon seluler, laptop, dan lain sebagainya. Jangkauan untuk jaringan PAN sendiri adalah 6-9 meter. Kemudian yang kedua ada Local Area Network. Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil. Misalnya jaringan kampus, gedung, kantor, rumah, sekolah, atau wilayah lain yang lebih kecil. Jangkauan dari LAN sendiri berkisar dari 10-300 meter. Kemudian ada Wide Area Network atau WAN. WAN sendiri merupakan jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, ataupun kabel serat optik. Area jangkauannya sendiri lebih luas dibandingkan beberapa jaringan yang telah kita sebutkan sebelumnya atau yang berada di materi ini. Sebagai contoh, jaringan komputer kantor Citibank yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara lain yang saling berhubungan. Kemudian ada jaringan ATM Mastercard, Visa Card, atau Cirrus yang tersebar di seluruh dunia. Biasanya WAN ini juga lebih rumit dan sangat kompleks bila dibandingkan dengan LAN maupun MAN. Kemudian yang terakhir ada MAN atau Metropolitan Area Network.
MAN sendiri adalah jaringan yang menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar yang dihubungkan secara satu dengan yang lainnya. Jangkauan dari MAN sendiri antara 10 sampai 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antara pabrik dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Kemudian yang kedua, pembagian jaringan komputer berdasarkan fungsi, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada client server dan peer-to-peer. Client server adalah dua atau lebih komputer yang terhubung dalam satu jaringan, di mana salah satu komputer disebut dengan server, di mana server tersebut merupakan komputer yang mengatur jaringan tersebut atau melayani permintaan klien, dan terdapat klien yaitu komputer yang meminta layanan dari server. Kemudian ada peer-to-peer. Peer-to-peer ialah model jaringan yang dapat memberikan kedudukan yang sama terhadap komputer. Tak ada yang bertindak sebagai server maupun klien, sehingga tidak ada media penyimpanan yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga, pembagian jaringan komputer berdasarkan sumber data. Yang pertama, berdasarkan jaringan terpusat. Jaringan komputer terpusat merupakan jenis jaringan komputer yang terdiri atas komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal. Komputer induk sendiri berfungsi untuk melayani kebutuhan komputer terminal. Kemudian yang kedua, ada jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi merupakan jenis jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer induk. Komputer server berfungsi sebagai pusat layanan data dan program aplikasi yang disediakan untuk dapat diakses oleh komputer terminal. Kemudian pembagian jaringan komputer berdasarkan penggunaan kabel, yaitu yang pertama adalah jaringan nirkabel, yaitu sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk berbagi jaringan komputer baik pada jarak yang sangat dekat maupun pada jarak yang sangat jauh. Kemudian ada jaringan berkabel. Jaringan berkabel adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dengan menggunakan kabel. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, diperlukan kabel jaringan yang berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Kemudian berdasarkan siarannya dibagi menjadi tiga, ada unicast, broadcast, dan multicast. Unicast sendiri merupakan suatu mode pengiriman atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP, point to point. Kemudian broadcast. Broadcast merupakan metode pengiriman atau transmisi data ke banyak perangkat sekaligus atau PTMP, atau point to multiple point. Kemudian yang terakhir ada multicast. Multicast merupakan metode yang digunakan yang hampir sama dengan broadcast. Namun perbedaannya, untuk multicast ini akan melakukan transmisi data ke banyak titik atau point yang terhubung ke grup alamat yang sama. Dan yang terakhir adalah pembagian jaringan komputer berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada internet. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar sistem global TCP atau IP sebagai protokol pertukaran. Kemudian yang kedua ada intranet. Intranet sendiri adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Intranet sendiri adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan private dibandingkan dengan internet. Sehingga internet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan kepada setiap orang, dokumen, alat percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Baik, materi yang selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antar unsur-unsur dalam penyusunan jaringan, yaitu node, link, dan station.
Topologi jaringan sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang menggunakan media kabel tunggal atau kabel pusat sebagai media transmisinya untuk menghubungkan klien dan server. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Berikut adalah karakteristik dari topologi bus. Kemudian yang selanjutnya adalah topologi star. Topologi star merupakan metode atau cara untuk menghubungkan satu komputer atau lebih dengan menggunakan jaringan yang berbentuk bintang, yang mana topologi setiap node yang digunakan akan terhubung dengan node yang berada di tengah atau node inti. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti tengah yang disambungkan ke node lainnya. Berikut adalah karakteristik dari topologi star. Yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring merupakan metode atau cara untuk menghubungkan satu komputer atau lebih dengan menggunakan jaringan yang berbentuk cincin, yang mana komputer akan dihubungkan dengan rangkaian yang berbentuk beberapa titik dan masing-masing titik terhubung dengan titik lainnya di dalam satu jaringan. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitive seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Berikut adalah karakteristik dari topologi ring. Kemudian selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah gabungan dari topologi star dan ring. Topologi ini merupakan suatu bentuk jaringan di mana setiap perangkatnya terhubung secara langsung dengan perangkat yang lain di dalam jaringannya. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Berikut adalah karakteristik dari topologi mesh. Selanjutnya adalah topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung dengan topologi star lainnya dengan menggunakan metode dalam topologi bus. Biasanya, dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang paling tinggi lebih mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Berikut adalah karakteristik dari topologi tree. Dan yang terakhir adalah topologi extended star. Topologi ini merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dari topologi star. Berikut adalah karakteristik dari topologi extended star. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.